Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Aprizal dengan NIM 33 dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini pembahasan kita mengenai transformasi. Transformasi ini akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi dengan matriks. Nah, yang pertama translasi. Dengan pergeseran adalah translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Perhatikan perpindahan tempat duduk Niko sementara dan untuk ini. Niko perpindahan sementara ya. Kita harus memperhatikan perpindahan-perpindahan yang ada di sini. Dari Niko dan Ucok. Di sini Ucok, di sini Niko. Kita harus memperhatikan Ucok pindahnya ke sini sama. Prosesnya sama. Nah, di dalam grafik tadi Niko sementara berpindah dua lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Saat berpindah ini Niko sementara telah melakukan translasi dua satu ke kiri dan 2 1 ke kanan dan 2 satuan ke atas yang ditulis sebagai min 2 dan 2. Kemudian Ucok berpindah 2 lajur ke kiri dan 1 baris ke depan. Saat berpindah ini Ucok telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis sebagai min 2 dalam kurang min 2 dan min 1. Misalkan tempat duduk Niko sementara minggu lalu di titik N, A, B pada koordinat kartesius dengan translasi min 2 dan 2 dikatakan tempat duduknya minggu ini pada titik. Kita mengetahui perpindahannya tiap minggu dengan ini. N, A min 2 dan B plus 2. Kita perhatikan koordinat kartesius ini. Di sini A min 2 dan ini B plus 2. Sehingga nanti didapat hasil di mana letak Niko duduk di minggu selanjutnya. Translasi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. N A, B menuju min 2,2 N aksen A min B dan B plus 2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 HK, maka diperoleh bayangan P aksen A plus B dan B plus K secara sistematis ditulis sebagai berikut. Dituliskan dalam rumus ini. Apabila hasil bayangan T1 ditranslasi lagi dengan T2 sama dengan L dan M, akan didapat hasil yang seperti ini. Ini berarti P double aksen A plus H plus I B plus K plus M diperoleh dengan mentranslasikan P A, B dengan T, sehingga T sama dengan H plus L dan K plus M. Translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis sebagai T2 bundaran T1. Oleh karena itu T1 HK dan T2 LM, maka T2 bundaran T1 itu sama dengan H plus L dan K plus M. Akibatnya titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P double aksen sebagai berikut. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sekarang perhatikan lingkaran Q yang dicerminkan terhadap sumbu Y berikut. Lingkaran Q ini dicerminkan dengan sumbu Y, maka hasilnya akan terbayang dengan posisi dan letak yang satu letak maksudnya ya.
Dari gambar tersebut, lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q aksen. Jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangan ke cermin, yaitu QA sama dengan Q aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat refleksi. Dengan menggunakan sifat-sifat ini dapat ditentukan bayangan sebuah titik yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik lain. Perhatikan gambar ini. Komposisi dua refleksi, misalkan titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Untuk mengetahui pencerminan ini, amatilah gambar berikut. Kita harus mengamati gambar-gambar ini. Ini merupakan gambar pencerminan titik A, B terhadap garis X sama dengan H dan X sama dengan K. Dari gambar tampak bahwa A, B itu menuju garis X sama dengan H. A aksen itu sama A aksen 2H min A dan min B. Garis X sama dengan K menuju A double aksen. Di double aksen maka 2 K min H plus A, B. Dengan cara yang sama dapat ditentukan bayangan titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan M. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan N sebagai berikut. Sekarang jika titik A, B dicerminkan terhadap dua garis yang saling berpotongan tidak lurus, misalnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan M, diperoleh bayangan A double aksen sebagai berikut. Yang selanjutnya itu rotasi. Rotasi itu atau perputaran kan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik pusat rotasi. Dengan menggunakan jangka, anakota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jarum jangka pada titik 0, kemudian memutar jangka dengan putar alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam melalui peragaan ini. Anakota telah melakukan rotasi sebesar alfa dengan pusat titik 0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B setelah dirotasi sebesar alfa dengan titik pusat 0, posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B aksen, seperti pada gambar berikut. Rotasi titik A, sebesar alfa dengan pusat titik 0. Ini rotasinya. Posisi awal pensil jangka ini dapat pula ditulis dalam koordinat kutub A, R cos theta, R sin theta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum dapat ditulis sebagai A aksen R cos theta plus alfa. Jadi dinyatakan dalam bentuk matriks kesamaan tersebut menjadi matriks berikut. Sehingga A aksen sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa dikali A, B. Jadi posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa tersebut adalah hasilnya ini. Uraian ini menggambarkan rumus rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0 sebagai berikut. A aksen itu sama dengan A aksen B aksen dan sama dengan cos A dan sin A dikali A dan B. Adapun untuk rotasi sebesar alfa dengan pusat titik P, M, N dapat ditentukan sebagai berikut. Nilai alfa bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam. Bagaimana jika titik A, B dirotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0, kemudian rotasi lagi sebesar beta dengan pusat yang sama. Perhatikan gambar berikut. Tampak bahwa posisi rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0 kemudian dilanjutkan rotasi sebesar beta dengan pusat yang sama.
diwakili oleh rotasi sebesar alfa plus beta dengan pusat titik O 0,0. Akibatnya bayangan titik A dapat ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya itu dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Aini dan teman-temannya berkunjung ke IPTN. Di sana mereka mengamati miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur pesawat terbang ini mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya. Tetapi ukuran yang lebih kecil, bentuk seperti miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi, diperkecil dari pesawat terbang sesungguhnya. Selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar. Misalnya percetakan foto yang diperbesar dari krisenya. Faktor yang menyebabkan diperkecil atau diperbesar suatu bangun ini disebut faktor dilatasi. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya K. Jika K kurang dari -1 dan K besar dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Jika -1 kurang dari K kurang dari 1, maka dilatasinya diperkecil. Jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Sekarang perhatikan lingkaran ini. Dan melalui titik Q 4,4, berikut di titik P 4,2 dan melalui titik Q 4,4 berikut dilatasikan terhadap pusat O 0,6 dengan faktor skala setengah. Bayangan yang diperoleh adalah lingkaran yang berpusat di titik P aksen 2,1 dan melalui titik Q aksen 2,2. Dengan lingkaran ini sebangun dengan lingkaran P dengan ukuran diperkecil. Didapat untuk menentukan lingkaran hasil dilatasi dengan menggunakan matriks berikut. Teman-teman bisa simak. Dengan dilatasi terhadap pusat O 0,6 dan faktor skala setengah, diperoleh lingkaran dengan titik pusat P aksen 2,1 dan melalui titik Q aksen 2,2. Secara umum dilatasi ini sebagai berikut. Ini secara umumnya. Ini secara matematis. Ditulis seperti ini. Kalian dapat menyatakan dalam bentuk matriks berikut. Ini dalam bentuk matriks. Yang terakhir yaitu komposisi transformasi dengan matriks. Transformasi T menentukan titik P, X, Y menuju P aksen, X aksen, Y aksen. Hubungan antara X aksen dan Y aksen dengan X, Y ditentukan oleh X aksen sama dengan AX plus BY dan Y aksen sama CX plus DJ, atau X aksen dan Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali X, Y. Dengan demikian, matriks yang bersesuaian dengan transformasi T adalah M sama dengan A, B, C, dan D. Berikut ini adalah tabel matriks transformasi geometri berorder 2 kali 2. Ini yang berorder 2 kali 2. Ini 1, 2, 3, dan 4. Jika T1 dan T2 masing-masing adalah transformasi yang bersesuaian dengan matrik M1 sama dengan A, B, C, dan D, dan M2 sama dengan E, F, G, H, maka komposisi transformasi yang dinyatakan dengan A, T2 banding T1 bersesuaian dengan perkalian matriks, dan T1 banding T2 bersesuaian dengan perkalian matriks M1 dikali M2, ini M2 kali M1. Hasil perkalian M1 kali M2 belum tentu sama dengan hasil perkalian M2 kali M1. Jadi M2 kali M1 belum tentu sama dengan M1 kali M2. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.